Shalom, selamat malam, selamat datang kembali di Bible Study Online CK7. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Diberkati dengan pengajaran dari Bible Study Online ini. Saya berdoa kita semua bukan hanya sebagai pendengar-pendengar saja, tetapi kita semua juga menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari 2 Tawarik 33. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari saya ajak kita semua untuk memuji menyembah Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, kita undang hadirat Tuhan turun atas kita dan dimanapun kita berada. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami tinggikan nama-Mu, tiada lain seperti Engkau. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Koryawata shanda karawata karawata sikika, koryawata shanda karawata karawata sikika. Haleluya, haleluya, koryawata karawata 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 sikika, koryawata shanda karawata sikika. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan
Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Ku sembah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang lama Yesus, akan hati kami Yesus, sucikan kami, yang lama kami, oh yang lama pasti, yang lama sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa.
dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. 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 Sucikan dan kuduskan nama-Mu, Benar Tuhan, gak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama di kelas Bible Study online ini Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Karena kami hanya seorang murid yang ingin belajar lebih lagi Tuhan mengenai Engkau. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar saja. Kami gak mau cuma jadi fans-Mu saja Tuhan. Tetapi kami mau menjadi murid-murid Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Dan kami juga mau melakukan segala apa yang Engkau perintahkan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Urapi para jemaat-Mu Tuhan, dari manapun mereka mendengarkan kebenaran
kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, buka setiap hati kami untuk menerima sesuatu yang baru, yang segar, Tuhan, yang belum pernah kami dengar, Tuhan. Bahkan pewahyuan-pewahyuan itu boleh muncul dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba Tuhan dalam menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Nah, shalom, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami. Dan saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 33. Kita akan belajar tentang dua raja, yaitu Raja Manasye dan Raja Amon. Yang kemarin kalau kita sudah belajar tentang Raja Hizkia, Raja Manasye ini adalah anak dari Raja Hizkia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa ayat, lalu nanti kita akan kupas sama-sama ayat demi ayat dan apa maksud Tuhan dari pasal ini. Raja Manasye adalah perikopnya. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Garis bawahi, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya ke dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah.
Kemudian ia mendirikan tembok luar daripada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menetapkan juga panglima-panglima perang di tiap kubu di Yehuda. Dan ia menjauhkan juga allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Saya lompat bacanya kemudian. Selebihnya dari riwayat Manasye di ayat ke-18. Doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Sampai di situ dulu pembacaan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita telah belajar di 2 Tawarik 32 tentang Raja Hizkia, ayah dari Raja Manasye, hari ini kita akan belajar di pasal 33 mengenai Manasye. Anak ini lahir dari masa perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada Hizkia selama 15 tahun. Hanya anak ini tidak mengikuti apa yang menjadi jejak dari ayahnya yang saleh. Tetapi anak ini justru menjadi jahat. Raja Yehuda yang paling jahat. Manasye berbuat sesuka hatinya ketika ia berkuasa. Sampai satu hari datanglah pasukan Asyur dari utara yang menghancurkan semua kejayaan Manasye. Bahkan Raja Manasye itu dibelenggu dan dibawa ke Babel, dirantai bagaikan hewan. Dan di dalam penderitaannya yang amat sangat itu, maka Manasye merendahkan dirinya yang amat sangat di hadapan Tuhan. Dia sujud berdoa karena keadaan yang sangat terdesak ini. Dan ia berusaha melunakkan hati Tuhan seperti yang tercatat di ayat ke-12. Namun Tuhan kita Allah yang setia. Allah yang selalu mendengar pada saat kita bertobat dan berbalik kepadanya. Pada saat itu Tuhan mendengar seruan dan doa dari Manasye. Tangisannya Manasye didengar oleh Tuhan. Kerendahan hati Manasye dilihat oleh Tuhan. Dan ia pun Tuhan Allah sendiri yang membebaskan dan memulihkan keadaan Raja Manasye. Yang semula yang begitu hancur Tuhan pulihkan. Dan Tuhan mengembalikan kepada kedudukannya yang semula. Dan akhirnya ia pun mengakui bahwa Tuhan Allah sajalah yang patut disembah. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh Manasye? Manasye mendirikan kembali tembok luar di kota Daud. Dan ia menjauhkan allah-allah asing dan juga berhala dari rumah Tuhan. Yang ia kembalikan sebenarnya pada saat Raja Hizkia sudah membuang, ia mengembalikan. Dan akhirnya dia menjauhkan kembali allah-allah asing tersebut. Dan ia juga menegakkan kembali mezbah Tuhan. Dan mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur atasnya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita untuk menjadi shock terapi kita. Dengan tujuan untuk menyadarkan kita dari segala jalan-jalan yang telah menyimpang. Atau dari jalan-jalan yang jahat. Jalan-jalan kita secara kita nggak sadar mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan masalah demi masalah atau shock terapi terjadi. Supaya dengan maksud dan tujuan mengembalikan kita kepada tracknya Tuhan. Namun Tuhan juga pasti mendengar seruan doa kita kalau kita bertobat dan berbalik kepadanya. Tuhan gak pernah tinggal diam. Tuhan gak pernah tutup telinga untuk teriakan doa jeritan setiap umatnya. Dia adalah Bapa yang baik, yang menyediakan pengampunan dan melupakan setiap pelanggaran kita. Dan kasih-Nya yang akan memulihkan keadaan kita. Sama seperti kasih Tuhan yang memulihkan keadaan Raja Manasye dan rakyatnya. Dan selanjutnya pada perikop yang terakhir di pasal yang ke-33 ini.
Saya akan bacakan terlebih dahulu yang ayat ke-20, kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka di akhir dari ayat 30 ini dikatakan, maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu dilanjutkan dengan perikop berikutnya yaitu Raja Amon yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Nah, Raja Amon adalah anak dari Manasye, cucu dari Hizkia. Pada saat Manasye mati, Raja Amon menggantikan dia dalam usia ke-22 tahun. Dia memerintah selama 2 tahun di Yerusalem menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Amon juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dengan mempersembahkan korban kepada segala patung yang sudah dibuang oleh Manasye. Berbeda dengan Raja Manasye, Amon tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan Amon semakin banyak kesalahan yang dilakukannya. Banyak ketidakadilan, banyak kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh Raja Amon di dalam kepemerintahannya. Sehingga pegawai-pegawainya akhirnya mengadakan kesepakatan untuk meruntuhkan penguasaan yang dilakukan oleh Raja Amon. Mereka mau melakukan kudeta, melawan Raja Amon. Dan akhirnya membunuh Raja Amon di dalam istananya sendiri. Dan pada saat itu terjadi, rakyat dari negeri itu membunuh juga semua orang yang mengadakan kesepakatan melawan Raja Amon. Akhirnya pegawainya membunuh Raja Amon dan rakyatnya membunuh pegawai-pegawainya yang mengadakan kudeta kepada Raja Amon. Mengerikan benar bukan? Pada saat itu akhirnya rakyat mengangkat Yosia, anak dari Raja Amon, untuk menggantikan Raja Amon yang mati terbunuh di dalam istananya. Dan selanjutnya kisah Raja Manasye dan Raja Amon kita dapat pelajari bahwa manusia itu gak pernah luput dari kesalahan. Setiap manusia mungkin bisa jatuh dari kesalahan. Dia bisa buka celah. Tapi bagaimanapun juga pada saat kita jatuh, pada saat kita melakukan kesalahan, bagaimana respon kita ketika kita ditegur oleh Tuhan? Apakah kita berbalik dan bertobat dan kembali kepada jalan-jalannya Tuhan yang benar, yang baik dan benar? Atau tindakan kita makin jahat sama seperti Raja Amon? Kalau kita melakukan kesalahan, segeralah bertobat. Karena Allah pasti akan mengampuni kita. Jangan seperti Raja Amon yang akhirnya diakhiri dengan kisah yang sangat tragis. Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Pertolongannya, pengampunannya gak akan pernah selesai jikalau kita mau berbalik dan bertobat. Tergantung dari respon kita. Sampai seberapa jauh kita mau kembali kepada Tuhan kalau kita salah melangkah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Selalu dengar dengan teguran yang Tuhan berikan. Mungkin secara langsung maupun tidak secara langsung kepada kita. Kalau respon kita benar, maka seperti Raja Manasye, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tetapi kalau respon kita tidak benar, maka hidup kita akan semakin hancur dan bahkan akan binasa seperti Raja Amon. Saya berdoa, Tuhan akan memulihkan keadaan Bapak, Ibu, dan saya jikalau respon kita baik dan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan satu pelanggaran, marilah kita bertobat dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Di mana hari ini kami boleh belajar bagaimana respon dari seorang Raja Manasye dan bagaimana respon dari seorang Raja Amon. Mungkin mereka sama-sama mendapat teguran dari Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami dapat melihat bagaimana respon dari Raja Manasye yang berbalik, bertobat, merendahkan dirinya, minta pengampunan dan pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan mendengar
jeritan hati dari Manasye, jeritan doa dari Manasye, sehingga Tuhan memulihkan keadaannya, bahkan Tuhan memberkati dia. Tapi kami tidak mau Tuhan seperti Raja Amon yang begitu jahat dan tidak menghiraukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi teguran Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau membuka hati kami mau melembutkan hati kami untuk siap ditegur, untuk siap dinasehati, untuk siap dibentuk. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati Bapa, apapun yang menjadi kondisi mereka. Pada saat Tuhan tegur, pada saat Tuhan mungkin menasehati melalui firman-Nya, kami mau membuka hati kami dan kami mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Sehingga kami percaya Tuhan pasti akan mengabulkan dan memberkati doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, materaikan firman-Mu, supaya firman ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, gak ada yang sempurna selain Engkau, tetapi kami mau menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terus Tuhan berbicara kepada setiap kami, berbicara terus Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.